Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sesuai dengan janji-Mu, Engkau ada bersama dengan kami, dan kami berdoa supaya kehadiran Tuhan kami boleh nikmati. Juga di dalam seluruh perenungan kami bukan hanya berurusan dengan kalimat-kalimat, tapi kami boleh mengalami encounter dengan Engkau yang maha hidup. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin, memberkati seluruh sesi pada hari ini, supaya Tuhan memberkati juga sesi sebelumnya, dan kami berdoa Tuhan memberi kepada kami konsentrasi yang baik, dan juga mengingat untuk anak-anak sekolah minggu di dalam segala kegiatan mereka. Berdoa supaya anak-anak sejak kecil mereka juga boleh ditanamkan kebenaran firman Tuhan, dan berikan berkat Tuhan kepada kami juga supaya orang tua bisa mendidik mereka di dalam mengerti kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan untuk sesi ini di dalam belas kasihan anugerah-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ini tahun 2023 ya, seperti sudah diumumkan oleh panitia. Sebetulnya kita rencana bikin itu tahun 2020, tapi karena ada COVID terus kemudian ya kita ini ya nggak bisa mengadakan. Sebetulnya temanya, tema ini ya, on Christian Freedom ini adalah tema 2020 gitu. So karena nggak kejadian ya kita pending. Kenapa tema 2020? Karena ini ya kita sejak 2017 itu kan ada 500 tahun ini ya reformasi gitu. 1517, 2017 Luther ini 95 tesis, dipaku atau nggak dipaku itu urusan lain. Lalu 2018 ada disputasi Heidelberg gitu kan ya, meaning 1518, 2018, 2019 saya lupa ada apa. Pasti ada sih event 15-19 gitu ya. Lalu terus kemudian 1520 itu ya. 2020 itu tulisan terkenal sekali ini ya, von der Freiheit eines Christen Menschen ya. Jadi on liberty of a Christian gitu, atau Christian liberty gitu. So ini tema 2020 sebetulnya itu. Tulisan yang salah satu tulisan Luther yang sangat penting gitu ya, dan termasuk di periode awal gitu. Dan mengembangkan ide teologi reformatoris ya di sana gitu. Saya pikir saya mau bahas ini ya, di dalam kaitan doa ada backgroundnya pasti gitu. Yaitu ini saya mau ditaruh di dalam konteks konsep freedom di European secularism ya. Dan saya ambil backdrop yang paling ekstrim kali ya, model Prancis gitu. Well di Swedia, di Jerman, di Swiss mungkin nggak seperti kayak di Prancis ya, tapi ini model yang paling mungkin yang paling ekstrim gitu. Konteksnya pasti lain di dalam society kita ya, tapi saya pikir kita bisa tetap pakai gitu, maksudnya ini engagementnya ya, ini how to deal dan sebagainya. Sudah tahu tahun 2020 itu bulan Oktober kan ini ada ya, pembunuhan Samuel Paty ya, sudah masih ingat ya, itu 2020 ya. Nggak ada ini ya, nggak inget ya. Samuel Paty itu guru yang di Prancis yang dibunuh itu loh. Sudah masa nggak inget ya itu ya. Jadi 3 tahun ya gitu ya, lebih ya, susah mikirin ya, klausur dan sebagainya. Ya itu kan peristiwa yang lumayan, bukan yang pertama kali of course gitu ya, Charlie Hebdo dan sebagainya gitu ya. Ini kan bukan yang pertama kali, kayaknya mereka gitu terus lumayan gitu ya, bolak-balik gitu. Terus ya saya nggak ini di dalam gambaran ini kan saudara kita bisa lihat ini sih, kita bisa observe sebetulnya konsepnya freedom, liberty di dalam pikiran mereka itu apa sih gitu ya. Karena setelah kejadian itu seemingly kayak nggak ada pertobatan gitu ya. Malah di defend ya, Emmanuel Macron sendiri itu defend gitu, maksudnya ini sudah kita punya tradisi satir ini ya, freedom of speech ya, freedom of expression itu according to the laicite principle di defend gitu maksudnya. Ya melalui magazine itu kan ya. Dan dia kayaknya dikritik bukan cuma oleh Erdogan gitu ya. Erdogan kritik ya mungkin kita sebut oke Erdogan ya oke lah gitu. Erdogan kayaknya lebih baik daripada Erdogan.
Tapi dia juga dikritik oleh ini ya, sekutu-sekutunya Prancis gitu maksudnya. Bukan cuma ini Turki gitu atau Indonesia juga. Indonesia ikut kritik juga kan ya. So kompleks ya ini hubungan ini ya antara apa itu freedom di dalam konsep enlightenment, secularism ya model Prancis. Terus kemudian sepertinya malah bikin religius radikalisme itu makin kuat gitu. Makin gila gitu kan ya. Berarti ini kan nggak bisa ditaklukkan kan ya. Nah di dalam konteks ini di dalam konteks ini supaya nggak vakum gitu ya teologinya, kita mau sharing model freedom, Christian freedom seperti yang dibicarakan oleh Luther gitu. Maksudnya as an alternatif yang harusnya sih atraktif gitu. Poin yang saya mau bilang adalah gini konsep freedom di dalam ini ya paradigm enlightenment of Klirung itu doomed to fail lah gitu maksudnya. Itu nggak akan bisa mana-mana gitu. Nggak menolong gitu. Even mau menciptakan ini ya konsep tolerance dan sebagainya juga nggak sanggup sih sebetulnya. Yang bisa memberikan alternatif itu ya jawaban dari Alkitab, jawaban dari ini ya evangelical theology. So again di dalam pergumulan kita saudara dan saya ya kita tinggal di ini Jerman tentu berhadapan dengan konsep model freedom of expression yang ya agak sedikit beda pasti sama Prancis ya. Nggak tentu model yang singgung-singgung gambar-gambar apa itu kartun apa ini Muhammad dan sebagainya nggak tentu sih gitu ya. Mungkin bisa lebih sopan tapi kan pengaruh itu bukan nggak ada ya. Pengaruh konsep freedom of expression di dalam arti ini loh di dalam konteks Aufklärung gitu ya muncul dari sana. Gitu. So apa sih yang mereka pikir gitu ya di dalam konsep ini ya? Again tadi kita pakai istilah laicity konsep ini ya, konsep yang sangat khusus gitu di Prancis. Total separation ya between ini state and church gitu ya atau state and religion gitu, benar-benar total separation gitu. Tapi kalau saudara lihat di dalam sejarahnya itu ini ya dari French Revolution gitu ini nih munculnya ya. French Revolution kan bukan satu-satunya revolusi ya di Eropa gitu. Maksudnya Enlightenment juga bukan cuma France kan ya. Ada German Enlightenment juga gitu. Ada Immanuel Kant, ada macam-macam gitu. Inggris sendiri juga punya revolusinya gitu ya. Tapi ada keunikan di dalam konsep French Revolution ini ya. Karena kalau sudah baca itu kan very connected dengan ini ya dikristianisasi, disakralisasi ya. Which di Jerman nggak terlalu kayak begitu. Maksudnya Immanuel Kant itu sangat respect terhadap kekristenan gitu. Meskipun kita nggak harus jadi dia akhirnya jadi saint, jadi mendadak jadi orang saleh gitu ya. Itu mah kebablasan menurut saya. Tapi nggak senegatif mungkin yang seringkali digambarkan gitu ya. Perhaps oleh orang-orang Injili juga gitu. So, tapi di Prancis itu kan kalau ditarik sampai ke atas ya ketemunya perhaps ya orang tokoh-tokoh seperti Voltaire gitu. Voltaire yang sangat hostile ya terhadap ini kekristenan gitu. So, ya Voltaire misalnya bilang Christian religion itu the most ridiculous saya ini. Kalau mau ditayangin boleh juga kali ya sambil ditayangin gitu. Saya masih di halaman ini satu artikel yang saya tulis ini berapa tahun lalu di halaman 44 ya. Ya di bawah itu benar. Ya enggak. Ya oke. Sorry saya sendiri. Ya benar sini. Ya good. Ya sampai mana ya? Ini nih. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan nggak apa-apa sih. Coba saya akan ngomong anyway gitu. The most ridiculous, the most absurd, and the most bloody religion. Kurang ajar ya orang ini gitu. Jadi kita bisa jadi lebih radikal juga kan ya baca kalimat kayak gini. Makanya nggak somehow bisa menjelaskan tuh kenapa itu mereka itu marah gitu ya. Orang-orang Islam nih. Memang hostile sih kalimatnya gitu. So, nah di dalam pengertian seperti ini ya, saudara lihat itu terus disuburkan ya di dalam enlightenment dan ya terus membawa sampai kepada zaman sekarang gitu yang di-defend abis-abisan gitu dengan tradisi satir yang sudah very long, quite established ya di Prancis gitu. Saudara kalau perhatiin hukumnya misalnya di Jerman agak sedikit beda ya tentang blasphemy itu ada beda loh ini di Prancis sama di Jerman gitu. To be fair ya dia bukan cuma
semuanya negatif lah ya, karena ini enlightenment kan kita juga somehow mesti balance gitu ya, supaya nggak karikatur juga. Tentu ada banyak hal yang indah juga di dalam enlightenment gitu, maksudnya termasuk ini ya pengaruh common grace dan sebagainya. Misalnya di dalam hal even Voltaire yang hostile sekalipun, dia itu exercise certain good religious criticism, saya di halaman 45 ya. Dia itu komplain, lamen dan accuse juga sih. Dia bilang of all religions, sebetulnya kan Christian itu should of course inspire the most toleration. Dan saudara perhatikan ya, ini penting loh saya. Kekristenan itu kan sebetulnya boleh di-expect ya untuk menginspirasi toleransi itu secara paling jelas gitu. Bukannya mereka harusnya ke sana ya. But till now the Christian have been the most intolerant of all men. Nah inilah saya, ini nih. Kenapa sih kita masih belajar kayak gini ya? Mungkin sudah tanya kenapa ngapain sih kita belajar Voltaire dan sebagainya. Ini penting saya. Saya mau kaitin langsung aplikasi dengan ini ya. Kita orang tua ya, kita mendidik anak ini. Nah ini loh saya. Kita mendidik anak itu bagaimana gitu. Kalau kita nggak bisa menghadirkan ini ya, gambaran kekristenan itu sebagai yang the most tolerasi ya. Saya bisa deal dengan kesalahan tanpa harus marah-marah, tanpa harus ngamuk-ngamuk, tanpa fundamentalis, tanpa judgmental dan sebagainya. Dan kekristenan akan menarik gitu. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa menghadirkan itu saya, itu waduh. Ini bolak-balik kejadian ya saya, itu banyak orang ateis itu dibesarkan di dalam keluarga yang luar biasa strict kekristenannya gitu. So, gagal gitu loh saya, men-sharingkan, mendemonstrasikan, menyaksikan kehidupan yang bebas itu gagal gitu di dalam keluarga Kristen. Akhirnya mengakibatkan orang-orang pahit ya, orang-orang pahit yang terus kemudian jadi ateis dan luar biasa hostile terhadap religion gitu. Beberapa tahun lalu ya saya itu lumayan ada cerita terkenal satu, saya lupa lah namanya, mungkin nggak penting juga namanya sih. Tapi anak seorang apologet ya, perempuan gitu. Apologet itu lumayan terkenal sih. Well, terkenal atau enggak mungkin kurang kali ya, saya lupa namanya soalnya gitu. Kalau terkenal sih mestinya saya ingat gitu. Ya good lah, tapi katanya sih terkenal gitu. Dia itu akhirnya declare herself itu ateis dan dia merasa this is true freedom gitu. Dia bilang inilah freedom gitu. Yang dulu diajarin papa saya itu nggak tahu lah apa itu, nggak jelas gitu maksudnya. Sekarang saya baru menikmati kehidupan apa yang namanya freedom deh. Setelah dia jadi ateis gitu kan sedih ya saya kayak begini ya. Dan saudara tahu itu anak itu sejak belasan ya, dia bisa pakai istilah menjelaskan apa itu communicatio idiomatum. Saudara bisa nggak jelasin di sini? Itu the communication of the two natures of Christ ya. Itu kalau di dalam sekolah teologi itu lumayan rumit loh penjelasannya gitu. Dan dia bisa jelasin itu sejak dia umur belasan saya. Communicatio idiomatum itu apa gitu. Karena anaknya apologet gitu ya. So dididik sangat-sangat ini ya, literate di dalam teologi, tapi end up ke ateisme. Kenapa saya? Ya ini seperti dibilang Voltaire. So ini religions kritik yang penting ya saya. Jangan karena yang ngomong orang ateis, terus kita bilang, balas yang ngomong ateis, kita nggak perlu lah ini. Anyway dia penuh dengan bencian. Kadang-kadang mereka itu bisa melontarkan religion kritik yang penting, karena apa? Karena orang Kristen nggak doing self-criticism. Karena kita nggak exercise self-criticism, akhirnya Tuhan seperti kayak bangkitkan orang ateis untuk menyoroti kelemahan kita gitu. Nah bagian ini kalau kita tetap dablek ya, sudah gitu tetap mereka salah ngerti gitu, itu fitnah dan sebagainya. Ya sudah lah, saya hopeless lah kayak begini nih. Yang kita harapkan sih tentu saja adalah kita nggak perlu mereka sih, tapi kita bisa nggak perlu mereka kalau kita sendiri doing good religions kritik gitu. Itu tuh penting sekali loh saya, religions kritik saya nggak bisa overemphasize bagian ini. Actually kita juga sering sekali ngomong ini kan ya. Saudara lihat ya, nabi-nabi perjanjian lama itu basically mereka tuh religions kritiker sebetulnya gitu. Mereka yang terus ini ya kritik gitu. Ini apa? Ya memang nggak selalu isinya semuanya nggak ngomel-ngomel terus, memang nggak gitu. Ada saatnya mereka memberikan penghiburan, betul. Ada saat memang kalau Tuhan mau mereka menghibur ya mereka menghibur gitu. Tapi kan sering sekali ya mereka melakukan kritik sosial, terus kemudian kritik agama, itu terus menerus ya. Yesus sendiri itu religions kritiker sebetulnya. Dia kan mengkritik ini ya Pak, religious establishment di dalam zamannya. Makanya dia disalib. Kalau dia bukan religions kritiker, dia aman-aman saja gitu. But now sadly ya, yang jadi religions kritiker itu Voltaire lah, terus kemudian siapa? Karl Marx lah, Sigmund Freud, siapa lagi saya? Nietzsche, orang-orang nggak jelas itu gitu. Di mana ya sebetulnya ini orang-orang Kristen yang doing religious criticism ini di mana sebetulnya gitu?
So, balik lagi lah, saya nggak mau bahasin terlalu panjang, ini tuh tema yang lain. Tapi Voltaire bilang, ya itu kita harusnya bisa nggak sih expect daripada kekristenan itu most toleration. Tapi mereka enggak, mereka justru malah abusing power gitu loh. Jadi ya inilah kita perlu benci sama mereka gitu. So ada poinnya ya sebetulnya gitu. Karena nggak bisa menghadirkan memberikan ruang kepada orang lain ya. Katanya kebenaran ya, tapi kebenaran itu bukan ditawarkan di dalam satu daya tarik persuasif gitu misalnya, bukan, tapi sesuatu yang dicekokin secara dogmatisme gitu ya. Again, saudara jangan cuma pikir ya itu kan problem medieval di Katolik zaman ini ya, Prancis gitu ya, Notre Dame, Hunchback of Notre Dame, siapa namanya imamnya? Sudah nggak nonton ya itu ya. Frollo ya, bener nggak sih? Frollo ya, bener ya. Iya Frollo gitu maksudnya. Sampai bikin ini orang-orang di sana itu benci banget sama ini ya, sama Katolik dan sebagainya. Orang-orang kayak Frollo. Gitu. Victor Hugo ya, dia tulis ini juga kan, itu semacam religious criticism juga sebetulnya. Tapi gambaran seperti itu ya. Itu yang akhirnya terus kemudian menyuburkan ini konsep laicite ini gitu, sekularisme ya. Kegagalannya siapa sih ya? Kegagalan orang Kristen gitu, mendemonstrasikan true freedom ya. Terus mereka ya come up dengan ide mereka gitu. Nah, saudara kalau baca di dalam ini cerita itu kan banyak ini di zaman Reign of Terror itu periode ini sih nggak terlalu panjang ya, cuma beberapa tahun saja gitu. Tapi mereka melakukan desakralisasi itu ya, banyak tempat ibadah kayak katedral di Chartres, di Strasbourg, di Collegiate Church Notre Dame, Vernon, Angoulême, Senlis, Bayeux, dan banyak sekali ya. Yang lain itu malah bukan di sacralize lagi, bukan cuma di converted into Temple of Reason, tapi di devastated ya, dirusak, benar-benar dirusak. Yang di Paris misalnya Notre Dame, Saint-Chapelle dan sebagainya gitu. So hostile ya, tapi sekali lagi ya, ini di-encourage oleh apa? Di-encourage oleh kegagalan orang-orang Kristen itu mendemonstrasikan, menyaksikan freedom gitu. Karena ini gambarannya adalah gambaran dominasi gitu ya. Dan orang akhirnya tercekik gitu, nggak diberikan pilihan gitu ya. Ini dewan inkuisisi gitu alam ini. Kalau nggak bertobat dibakar atau apa gitu ya. Gambaran seperti itu. Akhirnya itu semakin menyuburkan ini laicite atau sekularisme ini ya gitu. Nah, yang menarik saya itu saya di halaman 46 deh, lompat-lompat di sini ya. 46 di agak tengah gitu. Sebetulnya yang diperjuangkan di dalam Enlightenment ini philosophical identity itu bukan cuma sekedar creating secularizing trend, tapi mereka itu sebetulnya a kind of byproduct dari ideal of Christian virtues itu, which is salah satunya tolerance ya, freedom. Itu kan harusnya kekristenan ya yang share, tapi Gereja Roma Katolik pada saat itu tuh gagal gitu. Again, sekali lagi ya, saya mengajak saudara berpikir reflektif, jangan cuma lihat medieval ini Gereja Roma Katolik, tapi lihatlah keluarga kita gitu. Keluarga saudara dan saya gitu. Gimana kita ini ya, mengajarkan ini ya, kebebasan. Betul nggak sih kita bisa menyaksikan kehidupan ini loh, kekristenan itu yang paling bebas daripada semuanya. Atau kita lebih mirip orang-orang tertekan ya, yang mengajak anak-anak kita ikut tertekan seperti kita gitu maksudnya. Gak menarik banget ya kayak gini ya. Terus kemudian end up dengan ateisme suatu saat gitu. Bukan nakut-nakuti ya tapi ini problem real gitu. So, seharusnya itu ideal of Christian virtues, tapi orang Kristen sendiri gagal ya menyaksikan itu, dan akhirnya terus kemudian ya ini diambil alih oleh orang Enlightenment ya, kayak Voltaire yang menganggap dirinya saya bisa lebih memberikan ini artinya itu freedom gitu, karena gereja sudah gagal gitu. Nah, ini ya saya Pope Benedict 16 Joseph Ratzinger ya, barusan meninggal. Dia pernah visit France di tahun 2008, terus dia mengusulkan a healthy form of laicite ya, dia bilang, saya baca kutipan di sini ya 46 di atas itu, di atas ya. Ya, ini.
in fact, it is fundamental on the one hand to insist upon the distinction between the political realm and that of religion. Sudah betul sih, ini tuh betul gitu ya. Supaya nggak confuse, nggak kayak di Indonesia kadang-kadang agama dipolitisasi itu kacau lah sih. Bukan cuma Indonesia sih, di US juga bisa kayak gitu ya. Dipolitisasi gitu, akhirnya jadi kacau gitu. So, distinction between political realm and that of religion itu sudah betul gitu. Di dalam hal ini ya, laicity di dalam pengertian ini itu oke gitu. In order to preserve both the religious freedom of citizens ya, and the responsibility of the state toward them. Oke sih gitu. On the other hand, ya, it is important. Nah, ini kritika dari Ratzinger gitu. On the other hand, it is important to become more aware to the irreplaceable role of religion for the formation of consciences and the contribution which it can bring to, among other things, the creation of a basic ethical consensus within society. Nah ini loh saya. Sekarang sih kita nggak bisa lah saya model kayak apa, kalau sudah di Eropa kan titik nolnya itu kan gereja, sudah tahu kan ya, gereja gitu. Notre Dame itu nolnya Paris itu ada di sana. So meaning apa? Ya memang gereja yang atur semua. Nah ini pusatnya ecclesiocentrism gitu ya saya. Sekarang sudah banyak dikritik model kayak gini ya, ecclesiocentrism. Sudah nggak tenable maksudnya ide kayak begini nih. Tapi di sisi yang lain saya, kemudian di dalam zaman sekarang ya, itu kan religion tuh bener-bener dipojokin sampai pinggiran banget gitu. Maksudnya kita mau klaim ini ya Pak, teologi as the queen of sciences kayak di zaman medieval, ya konyol sih ini ya, goblok gitu maksudnya ya. Ini tahun berapa gitu, nggak nyambung lah pengharapan kayak begini gitu. Model triumfalisme kayak gini ya, better nggak usah coba lagi gitu. Tapi sisi yang lain juga ada persoalan, kalau nggak hati-hati ya, kita tuh bisa kayak nerimo gitu ya, mau dipojokin sampai ke pinggiran ya sudahlah, memang ini negara sekuler apa boleh buat gitu kan ya. Certain tempat nggak boleh pasang pohon Natal di mana gitu, ya udahlah, pasang pohon Natal nggak boleh ya sudah, pasang di rumah ya. Hopefully saya nggak dikeroyok apa itu di rahasia. Kenapa ada pohon Natal ya, nggak ada rahasia, sudah bersyukur gitu. Ya, makin lama makin terima saya, makin apa ini ya, makin oke lah, memang nggak bisa di tempat umum ya sudah. Akhirnya terus kita memberikan diri ya, ini kekristenan itu makin lama dipojokin sampai nggak relevan sama sekali gitu. Ini keadaan Eropa ya, bukan cuma di Perancis tapi di overall Western Europe kali ya, kan gambarnya kayak begini saya. Saudara somehow bisa kayak merasa malu gitu kalau saudara masih religious. Ya itu apa, jemaat kita ada apa, kerja di kantor di tanah. Nih Sabtu kemana? Sabtu Bible study. Minggu kemana? Minggu kebaktian. Jumat apa? Jumat persekutuan doa. Gila lu ini anggota sekte atau apa gitu kan ya. Ini ada yang sampai dikasih tahu loh, itu sampai di search gerejanya gitu ya. Hati-hati loh, ini mungkin kayak gereja lu ini bahaya gitu kan. Karena itu nggak masuk sama sekali di dalam pikiran orang Eropa, itu nggak masuk. Goblok banget orang kayak begitu ya. Mending cuma gereja seminggu doang, nih Jumat ya, Sabtu ya, Minggu ya. Apa-apaan kayak gini nih. Bahaya, orang seperti ini perlu diselamatkan gitu ya. Perlu diberikan true freedom gitu. So, saudara lihat ini ya, apa, the corruption itu sampai kayak gitu sehingga ya kita itu bisa ini loh, saya bisa malu, bisa rasa ya udahlah, memang kita di pojokin ya sudah, memang tempat kita di pojok gitu kan ya. Terus akhirnya kita jadi nerimo itu tadi gitu ya, which is gak bener sih saya, gambaran kayak begini ini terlalu pasif ya untuk ini apa, kesaksian Kristen gitu. Ya ini misalnya siapa ini, Pope Benedict ya, dia argue back, dia bilang bahwa kekristenan itu juga sebetulnya religion of the logos ya. A religion according to the reason. Ini adalah reasonable religion sebetulnya. Maksudnya ini mengakomodasi ini ya, apa namanya, tuntutannya laicity, French secularism, enlightenment dan sebagainya gitu ya, masih jalan terus gitu. Tapi terus kemudian dia kritiknya, kita masih bisa membedakan ya reason yang springs dari irasional gitu ya, perhaps kebencian gitu ya, termasuk kebencian terhadap agama. Which is sadly atau ironically, ini kan sebetulnya kalau benci terhadap agama gini ya, sebetulnya kamu sendiri gagal ya. Lu bilang katanya kita dulu gagal, toleration. Terus lu sendiri sekarang jadi hostile terhadap agama. Lah, tolerationnya mana? Nah, Mbak Siswa, kan ini kan ironis gitu ya. Katanya kekristenan gagal, terus mereka katanya come up with better idea of toleration, ya, enlightenment maksudnya.
Tapi ternyata sekarang hostile terhadap orang-orang yang ini religious gitu. Coba aja saudara ini saudara ngomong pandangan saudara punya view tentang traditional marriage. Orang hostile loh terhadap saudara. Bener kan? Bisa hostile gitu maksudnya. Loh katanya toleransi. Mana gitu. So ini reason tapi springs from the irrational sebetulnya gitu. From hatred irasional ya. Dan ini harus bisa dibedakan dengan creative reason which in the crucified God is manifested as love. Ya. Bicara tentang reason iya gitu. Tapi reason yang ada teologi salib ya, yang merupakan penyataan daripada cinta itu lain soalnya. Nah, ini ya kegagalan dari laicite ini ya, French secularism ya, seperti disoroti oleh bisa angkat ya. Ini satu sosiologis ya tentang radikal Islam ya. Farhad Khosrowshafa namanya ya. Dia bilang ini ya justru ya versinya Prancis tentang sekularisme itu justru ironically malah increase radikalisasi gitu. The more gitu malah increase radikalisasi. Dan ini menurut saya sih ini ya observasi yang penting gitu. Gini saya, kenapa kok bisa begitu ya? Saya baca kutipannya. The majority feel they are targeted by this laicity, which becomes a kind of symbol of neo-colonial rule, ya, neo-colonial rule gitu. Jadi orang-orang beragama dianggap itu kayak mereka dikuasai zaman dulu ya. And for them a denial of their dignity. Gitu. Sudah paranoid duluan. Nah maksudnya ini. Rasa kayak ya diolok-olok beragama dan sebagainya. Mereka merasa dihina lah. Dilecehkan ya. Nah ini mereka tangkapnya ini neokolonialisme gitu. Kayak zaman dulu lagi, zaman dulu waktu mereka masih dijajah gitu ya. Sekarang kayak seperti mau ke sana lagi gitu. Nah siapa ini ya, Khosrowshafa ini terus kemudian dia itu menjelaskan gini, perhatikan ya. Kenapa beberapa orang itu memilih jalan kekerasan ya, Gewalt, violence ya. Itu karena mereka itu ada develop certain intense sense of victimhood. Ya. Nah ini loh saya, intense sense of victimhood because of their stigmatization of their history, internal colonialism or any other grievance against the larger society can become involved in so-called legitimate violence against others. Itu. Ya again ya, ini pakai ilustrasi anak-anak itu bisa kadang-kadang bisa membantu menjelaskan sederhana gitu ya. Saudara ini pernah lihat nggak ya anak-anak yang dia itu waktu dimarahin dia pukul orang tuanya, pernah nggak lihat kayak gitu? Atau saudara keluarga sangat harmonis, saya nggak tahu loh apa itu. Anak saya kalau dimarahin diem gitu, iya papa gitu, waduh saudara gitu. Anak saya nggak kayak gitu sih. Nggak usah tanya-tanya yang mana ya. Kadang bisa pukul gitu. Pukul itu defensif, karena dia sudah paranoia dulu, dia itu kayak merasa tersakiti, dia di-victimize, akhirnya dia pukul gitu. Dia pukul orang tuanya gitu. Sudah bisa bayangin kayak gini kan ya. Jangan pura-pura sok saleh, nggak tahu sama sekali, saya nggak ngerti apa gitu. Ya ini, sudah religious radicalism tuh kayak begini gitu. Nah, merasa dilukai, dilecehkan, terus violence gitu maksudnya. Terus ini kan konyol ya, setelah violence terus apa gitu kan ini. Terus di Prancis freedom of expression gitu ya. Malah bikin karikatur lebih banyak lagi gitu maksudnya. Ini hak kita gitu maksudnya. Lu tersinggung ya itu persoalan pokoknya. Gila kan saya kayak begini nih. Gila gitu. Ini ibaratnya seperti kayak orang tua. Anaknya itu misalnya sudah melakukan violence kayak gitu ya. Pukul orang tuanya karena dia merasa disakiti. Terus dibales lagi. Diprovok lagi gitu. Kan gila ya ini kayak gini. Ya ini loh saya. Ini namanya freedom gitu. Di dalam konteks enlightenment gitu. Kita sih mungkin bukan begini ya, nggak segeblek ini ya, variasi memprovokasi orang yang sudah melakukan violence, mungkin bukan itu gitu ya. Tapi poin yang saya mau angkat adalah kita nggak kebal saya dengan konsep ini ya, konsep freedom of expression atau freedom of speech or freedom of whatever gitu ya. Di dalam pengertian yang nggak ada cinta gitu loh saya, yang nggak ngerti bahwa dia itu bisa melakukan itu tuh karena ada very intense sense of victimhood, gak mau tahu gitu.
Nggak ada jiwa orang tua yang mau mengerti itu, nggak ada gitu. Yang ada adalah, saya mau marahin ini kan, saya punya freedom of speech ya. Ini kan my freedom of expression gitu. Lu ngapain melakukan violence? Violence itu salah. Ya memang salah sih, betul gitu. Tapi nggak ada kedewasaan untuk bisa mengerti kenapa orang itu melakukan violence kayak begitu tuh kenapa gitu maksudnya. Lalu terus kemudian tetap gambar-gambar kartun lagi. This is our long tradition of satire dan sebagainya gitu. Lu kalau nggak seneng ya sudah pindah aja dari negara ini dan sebagainya. Ini hopeless ya saya model ini loh, apa freedom di dalam konteks sekularisme kayak gini ini bener-bener hopeless gitu. Nggak ada pengharapannya bener loh. Ini doomed to fail. Nah di dalam konteks ini saya kita mau bicara tentang Luther's concept of freedom ya. Di dalam tulisan Von der Freiheit eines Christen Menschen itu, nah ini tesis yang terkenal ya saya. Dia sebetulnya ngambil dari 1 Korintus 9 ayat 19. Coba kita baca dulu deh saya ini ya, 18-19 actually ya. 1 Korintus 9 ayat 18-19. Kita baca dari 17 saja deh, dari 17 ya. 1 Korintus 9. Dari kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, ini tentang pemberitaan Injil ya. Memang aku berhak menerima upah, tetap melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ya ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak memerlukan hakku sebagai pemberita Injil ya. Nah, terus kemudian 19. Sungguh pun aku bebas ya, bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, sekarang saya balik ke Luther ya, ke artikel tadi gitu. Nah, Luther bilang ini, a Christian is a perfectly free lord of all. Free lord of all, subject to none. Bebas kan ya, benar-benar bebas gitu. Terus paradoxically ya, kalimat berikutnya, a Christian is a perfectly dutiful servant of all, subject to all. Jadi yang pertama itu adalah dia sepenuhnya bebas ya, nggak perlu tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah tentu saja gitu ya. Yang kedua dikatakan adalah dia itu adalah dutiful servant dari semua. Dia adalah hamba bagi semua dan dia mesti tunduk kepada semuanya. Dia mesti, ini kan paradoks kalimat ini ya. Kita bisa pikir loh sebetulnya bebas atau nggak bebas gitu kan ya, tunduk atau nggak tunduk begitu kan ya. Nah Luther mengembangkan ini dari 1 Korintus 9 ayat 19 ya. Seperti kayak di Heidelberg Disputation kan dia juga mengembangkan dari 1 Korintus pasal-pasal yang pertama itu ya tentang teologia krukis gitu. Nah ini saya ada untuk mengerti ini ya, kita perlu membedakan seperti kayak di dalam tulisan Luther sendiri ya, itu dia waktu dibilang free lord of all, bebas ya. Itu dia bicara tentang inner person gitu. Inner person ya. Maksudnya apa ini yang di dalam gitu. Waktu dia bicara dutiful servant of all, itu dia bicara outer person. Jadi ada yang inward, ada yang outward ya. Ada yang internal, ada yang external. Dan ini juga diparalelkan dengan perbedaan antara iman dan kasih. Nah ini menarik ya. Iman dan kasih ya. Waktu bicara tentang kebebasan itu urusannya dengan iman ya. Waktu bicara tentang menghambakan diri, melayani itu bicara tentang kasih gitu. Relasinya seperti apa sih? Nah gini, saya baca ini aja ya terusannya. Ini commentary on Galatians 5 ayat 6. Luther explained that the whole Christian life consists inwardly in faith and outwardly in love. Ya. Lalu kutipan, so that a man is a perfect Christian inwardly through faith before God, who had no need of our works. Saya terjemahin dulu ya di sini ya, maksudnya jelasin gitu. Seorang yang percaya kepada Kristus itu secara batiniah ya di dalam dia itu bebas gitu. Dia itu bebas. Dia perlu percaya saja kepada Tuhan dan Tuhan tuh nggak perlu good works kita. Ya, karena Kristus sempurna kan ya, korbannya di atas kayu salib dia itu sempurna. Tuhan nggak perlu good works kita, benar-benar nggak perlu sih gitu. Yang kita perlu ya hanya simply dengan rendah hati beriman ya karya keselamatan Kristus yang sempurna, the good works of Christ ya, Christ merits itu kalau kita percaya ya sudah ini internally kita itu bebas itu, nggak perlu ada good works ya. Nah tetapi ya outwardly before men ya,
Kita kan bukan cuma vertikal kayak gini kan ya. Kan ada sesama kita di kanan dan kiri, your neighbor. Kalimat yang terkenal mungkin saudara suka baca ini ya Pak, meme gitu. God does, Luther juga kan. God does not need your good works, but your neighbor does. Sudah pernah baca kayak itu ya? Tuhan tuh nggak perlu your good works ya. Tapi tetanggamu itu perlu gitu maksudnya. Bukan Tuhan yang perlu, Tuhan mah nggak perlu gitu. Tapi tetanggamu yang perlu sebetulnya gitu. So do good works di dalam hal ini. Nah ini mirip sekali ya dengan kalimat yang sangat kondens itu. Secara outwardly ya, before man, di hadapan manusia ya, whom our faith profited nothing. Ya menarik ya saya. Tetanggamu itu nggak perlu imanmu gitu. Lu ngomongin iman soal horizontal, ya ini kacau gitu. Kalau Luther bilang, your neighbors nggak perlu imanmu gitu. Your neighbor itu perlu pertolonganmu, perlu uangmu, perlu dompetmu gitu, perlu lu bantuin dia waktu pindah-pindah. Itu yang diperlukan your neighbor gitu. Bukan ngomongin tentang iman, kesalehan dan sebagainya. Itu lu sama Tuhan aja gitu maksudnya. Of course, saudara jangan mengerti ini seperti kayak totally dualisme gitu ya. Janganlah, bukan itu poinnya. Bukan di dualisme sama sekali kayak nggak ada hubungannya. Tapi poin yang dia katakan itu ada benernya saya. Waktu kita berurusan dengan manusia ya, our faith profited nothing. Iman kita itu ya nggak terlalu diperlukan gitu. Ya, urusannya kan yang dengan Tuhan gitu kan ya. Karya keselamatan Kristus yang diterima oleh iman. Tapi waktu kita urusan dengan manusia, yang diperlukan mereka itu adalah our charity, our good works, itu yang diperlukan oleh mereka gitu. Dengan kata lain sudah bisa ngerti kan ya, kalimat balik lagi ya ke atas di situ ya. Paradoks ini ya. Paradox, a Christian is a perfectly free lord of all, subject to none ya. With regard to his or her faith ya. Dia itu bebas sepenuhnya. Dia nggak perlu melakukan apa-apa karena dia sudah dibenarkan sepenuhnya di dalam Kristus. So di dalam hal ini dia bebas gitu. Tetapi waktu kita berurusan dengan sesama, dan kita perlu jadi dutiful servant of all, yang melayani semua yang lain. Kita submit kepada semua yang lain. Itu diperlukan oleh our neighbors. Itu. Nah ini ya saya disebut dengan Freiheit. Ini kebebasan itu. Kebebasan kalau sudah cuma yang pertama toh gitu ya. Saya bebas di dalam Kristus, saya bebas gitu. Tapi kita nggak bisa melayani. That's not Christian freedom gitu, bukan gitu. Ini kan di dalam beberapa session ya, sesi Pak Leo ya terutama ya. Kan di pertama bicara tentang Galatia itu konsep ini kan, konsep paradoksikal gitu. Siapa yang bebas? Yaitu yang menghambakan diri. Sudah jelas kan ya konsep ini kan ya. Siapa itu a true free man ya, yang secara theologically, spiritually, yaitu yang menghambakan diri gitu. Itu yang benar-benar bebas. Nah ini penting ya saya, ini extremely important untuk konsep Christian freedom gitu. Tapi waktu sudah benturkan dengan konsep enlightenment, nggak ada ini saya. Itu apa itu? Yang ada ya ini freedom of speech, of expression gitu kan ya. Dan ini bukan nggak mungkin terjadi dalam kehidupan orang Kristen kan ya. Orang Kristen bisa bilang lah ini kan uang gua toh ya gitu kan ya. Ini kan waktu gua gitu. Ini kan keluarga gua, ini anak-anak gua loh sebetulnya. Itu ada, saya harap sih di sini nggak ada ya. Tapi saudara punya anak gitu ya. Itu saudara bisa nggak suka loh kalau misalnya anaknya ditegur ini sama orang lain gitu. Kita pernah, ini bukan di Eropa ya, tapi bukan berarti di Eropa nggak bisa kejadian. Di GRI lain lah so ya, di Indonesia. Orang tuanya itu sampai tarik anak sekolah minggunya gitu ya. Nggak boleh gitu. Karena apa? Karena dimarahin sama guru sekolah minggu. Walah, so ya kayak gini. Dimarahin. Padahal ya memang perlu dimarahin karena dia nakal kok di situ gitu ya. Tapi ditegur orang tuanya itu wah sakit sekali gitu. Ya ini deh saya. Ini katanya Kristen. Tapi ini ada konsep freedomnya itu freedom. Ini anak-anak gua gitu. Anak-anak gua lu jangan touch gitu. Kalau mau marahin itu saya yang marahin, bukan kamu gitu. Loh katanya kita one body of Christ. Katanya kita one big family. Gimana sih? Kenapa emangnya anak kita kalau dimarahin orang tua lain? Gak apa-apa itu berarti satu body gitu kan ya. Tapi susah kan ya saya. Di dalam konsep freedom yang rada sekular ini ya. Orang cenderung anak-anak saya, uang saya gitu kan ya. Akhirnya terus kemudian kita juga kepingin kerja keras, bikin uang sendiri supaya kita merasa lebih autonomus untuk menggunakan uang kita karena itu adalah uang kita hasil kerja. Gak karu-karuan sih konsep kayak gini gitu. Hopefully saudara bukan ke Eropa karena ini ada autonomous freedom di sini nggak terlalu didikte lagi sama orang tua itu yang menyebalkan yang nggak bisa kasih
freedom. Akhirnya saudara pergi ke Eropa untuk menikmati certain freedom, tapi freedom ala enlightenment ala Voltaire dan bukan ala Kristen gitu, bukan konsep Kristen. Balik lagi ya. So jadi kalau kita mengerti konsep ini ya, a Christian is perfectly free Lord of all ya, maksudnya dikaitkan dengan iman kepada Kristus, dia subject to none ya. Tapi waktu dikaitkan dengan his or her neighbor, dia adalah dutiful servant of all, subject to all. Dia perlu melakukan charity, good works, dan sebagainya. Nah, di dalam konsep ini ya, saya setelah footnote 20 ya, perhatiin. Faith itu berarti precedes love. Nangkep ya, saya masih bisa ngikutin dari sini ya. Iman itu berarti mendahului ini, dutiful servant ini gitu. Free lordship ini ya, kebebasan ini ya, dibebaskan di dalam Kristus, itu precedes dutiful servanthood. Maksudnya dengan kata lain ya, gak mungkin ada dutiful servanthood yang beres, yang benar, kalau gak ada true faith in Christ itu. Kalau kita gak betul-betul menikmati ya, kebebasan di dalam Kristus itu. Kristus yang membebaskan kita ya, dari dosa, dari semua ikatan berhala, dan dari semua ya, dari kekacauan hidup, dari fragmentasi, dan dari skizofrenia, rohani, dan seterusnya itu. Kristus membebaskan itu. Kalau kita nggak dibebaskan ya, itu nggak mungkin, nggak ada ceritanya kita dutiful servanthood terhadap yang lain itu omong kosong gitu. Karena apa Karena kita selalu ada agenda gitu. Karena kita selalu ada tambahan ya. Waktu kita menolong orang lain ya, ini supaya saya dianggap orang baik gitu ya. Nah, selalu ada agendanya gitu. Gak bisa bersih gitu. Atau ya paling klasik adalah saya menolong orang lain yang sedekah dan sebagainya, supaya apa? Supaya Tuhan supaya saya diselamatkan oleh Tuhan ya. Masih selfish ya, selfish gitu. Saya melakukan korban-korban agama supaya saya diterima oleh Tuhan gitu. So, itu berarti manipulatif nggak sih sebenarnya kalau mau dibilang ya. Perbuatan baik itu dipakai secara manipulatif untuk dirinya sendiri sebetulnya gitu. Dan masih banyak agenda yang lain, you name it lah, itu bisa nggak, listnya bisa panjang sekali gitu. My reputation, kebaikan nama saya gitu ya, supaya saya dianggap sebagai orang baik. Wah, nggak karu-karuan, bisa panjang sekali ini nih. Intinya kita nggak mungkin bisa menjadi perfectly dutiful servant of all itu tadi ya, kecuali kita dibebaskan di dalam Kristus. Sederhana kan ya, ini konsep evangelical sih actually gitu. Untuk kita sih sesuatu yang rather taken for granted, tapi Luther ya, ini groundbreaking waktu dia mengatakan kalimat ini gitu. So, faith itu precedes love di dalam hal ini. Orang yang nggak betul-betul menikmati kebebasan di dalam Kristus ya, dia itu nggak bebas ya. Waktu melayani orang lain itu dia nggak bebas. Waktu dia mau tunduknya juga nggak rela gitu. Karena dia belum mengerti apa itu kebebasan di dalam Kristus. Dia waktu mau tunduk, dia rasa seperti kayak saya dimanipulasi gitu ya. Saya dikerjain nih, saya gini, paranoid. Ya kayak orang-orang radikal itu, religius radikal itu gitu. Kan paranoid gitu ya. Intense sense of victimhood ya. Akhirnya ada terus tersinggung, terus kemudian melakukan violence dan sebagainya. Ya gini, ya memang begini gambarannya gitu. So, bagaimana ya menghadirkan konsep atau menyaksikan konsep freedom ini ya, di dalam pertama kita berada, audience kita itu satu yang orang-orang yang highly sekuler itu ya gitu, highly sekuler yang nggak jelas konsep freedom ya gitu. Tapi kita juga melihat ya di Eropa gitu, religious radikalisme itu atraktif loh saya. Kan ada ini ya, ada atraksinya sendiri gitu. Kita kadang-kadang bingung kenapa orang di Eropa bisa tiba-tiba terus kemudian maunya jadi anggota ISIS gitu kan ya. Karena ya mereka kayak lebih bisa memberikan meaning of life gitu daripada model sekularisme ya. So tantangan kita itu dua gitu, bagaimana mengerti ya satu sisi kelompok beragama tapi mungkin yang menuju kepada radikalisme ini gitu ya, yang makin lama sepertinya makin banyak dan makin kuat gitu. Termasuk perhaps ya variasi Kristen loh saya, termasuk gitu. Saudara masih bisa ngikutin saya nggak ya? Variasi Kristen bisa jadi model radikal juga loh, yang highly fundamental ya, yang gagal sebetulnya bersaksi di tengah-tengah ini konteks sekuler gitu. Sisi yang lain adresis kita adalah ya orang-orang sekuler ini gitu. Maksudnya gimana kita membawa mereka gitu. Sampai sini apakah sudah ada tanggapan dulu saya? Mungkin belum waktunya sebetulnya ya, tapi silakan kalau ada tanggapan gitu.
Ya, ya. Ya, boleh. Oh, ada yang perlu dengar pakai ini. Oke, Pak Billy, saya punya pertanyaan. Ada 2 sih sebenarnya. Iya. Yang pertama itu tentang bagaimana kita itu yang membuat karikatur itu sebagai method yang doomed to fail. Apakah iya kalau misalkan provocations dan kayak confrontations gitu, provocations dan confrontations itu benar-benar tidak punya ada tempat di dalam bagaimana kita berelasi, karena kalau kita pakai istilah yang untuk anak-anak tadi, even kadang-kadang kalau misalkan untuk anak-anak, ayo pukul lagi aja gitu kan ya. Iya kan? Pukul beneran lagi. Pukul lagi gitu kan ya. Tapi at some point anaknya bakal berpikir, kenapa saya memukul orang tua saya gitu kan ya. Dalam saat itu dia jadi mulai berpikir gitu. Itu yang aku rasakan karena dulu mamaku kayak gitu. Saya terus terang agak skeptis gitu. Agaknya brutal ya. Cuman ya emang kan Asian parents begitu gitu. Gak tau ya, saya kok silakan ini discussion gitu ya. Maksudnya di sini banyak parents juga gitu ya. So whether itu tanggapan yang oke gitu maksudnya. Ya udah lu kalau ngomong belajar nggak usah belajar aja gitu maksudnya. Mati aja sekalian. Maksudnya ini Kristen deh kayak gini. Lu mau belajar ancur-ancur aja sekalian gitu. Ya tahu lah maksudnya kemana pasti tahu gitu ya. Motivasinya apa? Tapi ini Kristen nggak sih? Ini komentar kayak gini nih. Atau I mean, with all respect to your mother, saya nggak bicarain mama kamu ya, tapi kita bisa personal. Ya, maksudnya tapi dalam konteks kayak gitu aku ngerasa bahwa justru yang dilakukan mamaku itu jauh lebih berimpact untuk aku dapat berpikir karena orangnya keras aku kan. Iya. Jadi itu dia. Mungkin cocok untuk kamu, nggak cocok untuk yang lain. Exactly. Iya. Jadi kan tapi kan yang mirip kayak aku mungkin nggak cuma aku doang gitu kan. Ya. Bener, tapi yang nggak mirip sama kamu, saya bukan mau debat kusir ya. Tapi yang nggak mirip sama kamu juga banyak. Nah itu dia. Poin saya mau ngomong tuh di sini. Gini, saya tanggepin dulu ya. Ini loh, precisely ya. Even kalaupun let's say satir, kalau provokasi gimana? Satir ada tempatnya, betul. Saya setuju sih, satir ada tempatnya. To certain extent, even provokasi juga boleh ada tempatnya, benar gitu ya. Tapi persoalannya kan di sini gitu. Yang kegagalannya itu nggak person sensitif gitu. Dianggap semua orang itu sama kayak kamu gitu. Waktu digituin waktu diprovok gitu, lu nggak bisa pinter kayak anak tetangga gitu ya. Wah, kamu makin belajar gitu ya. Wah, terchallenge gitu ya. Yang lain mungkin digituin bunuh diri loh, cari-cari tali gitu maksudnya. Wah, what is the meaning of life kayak gini ya. Mama saya sendiri nggak cinta saya gitu. Nah, gimana? Ini kan panggilan kayak gini kan ya. Bagaimana ini seorang ibu gitu ya atau parent gitu ya. Punya cinta untuk mengenali ya anak-anaknya gitu. Iya kan? Mungkin ada anak yang bisa digituin, yang nggak bisa gimana gitu. Which yang fail di dalam hal ini, di dalam model kartun, dia tuh gini loh, persoalannya tuh dia nggak ngerti bahwa orang-orang ini tuh bisa melakukan itu karena ada intense sense of victimhood, itu orang nggak mau tahu gitu maksudnya. Seperti kayak ya sudah saya mau provok ya provok aja. This is my freedom of speech what gitu maksudnya ya. So lu mau apa gitu loh. Ya ini selfish sih, kanak-kanak ya, childish lah lebih tepat ya. Mungkin nggak ngomong selfish tapi childish gitu. Apa? Pettiness ya. Ya. Ada tambahan lagi? Iya ada. Pertanyaan yang kedua itu tentang Kristen yang makin radikal. Soalnya kayaknya nggak tahu sih. Aku ngerasanya bahwa salah satu agama yang berpotensi untuk menjadi radikal dan justru kalau misalnya radikal baik itu adalah kekristenan karena kita harusnya semakin radish, semakin radikal. Oh, kamu pakai istilah radix di sini dalam pengertian yang positif. We use it dalam pengertian yang pejoratif kan ya. Ini ada gap vocabulary di sini. Iya, jadi aku pengen penasaran sih. Jadi tadi boleh tolong dielaborasikan tentang itu gimana? Saya pakai istilah religious radicalism di dalam pengertian yang negatif seperti kayak dipakai termasuk di Indonesia gitu ya, kaum radikal gitu. Ini kan kita nggak ngomong, ini kaum yang berakar gitu ya, tahu identitas, bukan itu kan pengertiannya, sudah kita tahu bukan itu maksudnya gitu. Ini bukan orang-orang yang superficial and artificial, tapi ada kedalaman, and therefore mereka radikal, kan bukan itu ya pengertiannya. Tapi yang fanatik, yang sempit, yang yang prone to violence dan sebagainya itu kan pengertian radikal, yang nggak bisa dialog, yang dan seterusnya. Itu we use it in that sense itu. Tapi kalau kamu pakai istilah radikal dalam pengertian radix, know our identity, our tradition, kita rootedness di mana? Ya, of course ini pengertian Alkitab. Kita kan nggak pakai istilah radikal itulah di sini gitu. Ya, so different konsep gitu maksudnya.
Iya, iya. Enggak, ini cuma ada different aja sih, vocabulary gitu. Of course di dalam pengertian yang positif ya, we should be radikal jelas gitu. Oke, thank you Pak. Good. Ya, ada yang lain saya ini apa? Comment atau ya gimana? Gak apa-apa ya, kita lepas gini. Saya bisa terusin sih bahannya, cuma saya pikir kita discuss. Oh ya. Ya, gimana? Soal yang dutiful servanthood itu impossible without faith in Christ. Iya. Itu ketika kita berinteraksi dengan publik yang non-Christian, itu berarti kita nggak bisa expect, kita nggak bisa promote this concept of freedom ya to the non-Christians. Karena kita nggak bisa, ya they will not have it. Ini ya bagus pertanyaannya. Mungkin double perspektif ya jawabannya. Di satu sisi kalau kita ngikutin strict yang ini ya, Luther, iya benar gitu. Maksudnya ini standar evangelical theology gitu kan. Maksudnya apa, semua orang itu berdosa. Luther kan suka kutip ayat ini ya, segala sesuatu yang gak berdasarkan iman itu selalu dosa ya. Tapi di sisi yang lain ya, maksudnya kita tahu juga ada common grace gitu maksudnya. Nah kalau kita baca dari perspektif ini, tentu ya bukan kita gak percaya bisa ada kebaikan sama sekali dalam diri non-Christ, bukan itu kan poinnya. Tapi perhaps remain externally gitu. Remain externally gitu. Ini kan makanya ngomongin inward and external gitu. Dutiful servant of all itu kalau di dalam pikiran Luther itu eksternal gitu. Bisa nggak orang itu berbuat baik secara eksternal? Oh sangat bisa gitu. Eksternal tapi gitu. Nah yang dimau di sini kan yang didahului oleh kebebasan yang internal gitu ya. Internal. Jadi soalnya kepikirannya kalau kita promote this free society based on the dutiful servanthood itu mungkin really based on trust yang saya lihat mungkin di Nordics ya, di Finland, di Sweden. Tapi orang mungkin lebih dari yang Asia itu lebih abusing the system. Jadi ketika kita trying to mungkin di level company, di level keluarga, di level society, based on our concept of Christian freedom, trying to apakah lebih baik kita create society that is more controlling gitu, suppressing the freedom so that there is no chaos gitu ya, lebih. Ya model Asia maksudnya. Ya model Asia ya. Karena kita nggak bisa expect orang non-Kristen untuk mengerti to have this dutiful servanthood. Iya, saya nggak tahu ya memperlakukan. Saya seperti kayak apa ya, agak skeptis dengan model melihat society yang cuma melulu dari fallenness dan without trust gitu ya. Trust itu selalu ada risk ya, of course gitu maksudnya. Kita trust anak aja bisa ada risk kok gitu kan ya. Kita trust ternyata dia nggak do his atau her responsibility gitu kan. Bisa kayak gitu. Ya memang gitu. Tapi model yang memperlakukan society sebagai bayi terus yang nggak pernah bertumbuh dan karena itu mesti absolute kontrol model-model kayak gitu ya. Which is typical culture timur yang ini bukan berarti terus kita should be more western daripada, bukan itu poinnya. Lihat aja Alkitab gitu loh, yang mana gitu. Maksudnya Yesus itu melakukan murid-muridnya seperti apa gitu ini. Dikasih ruang nggak itu untuk ini, untuk kesalahan termasuk dalam proses pertumbuhan dan sebagainya gitu. So ya. Yeah. Oke, saya lanjutin dulu ya. Ntar sudah bisa ada tanggapan yang lain. Good. Ya. I can hear you, but maybe the mic cannot hear you. No. Okay, thank you. Just now you are talking about when we have the true wisdom, when we have the true freedom, we can have the true submission. Yeah. When we have the true submission, we can have the true freedom. No. I don't have this vice versa for sure. That's your addition. Okay. Or maybe you can say that without the true freedom, we don't have the true submission. Yeah, exactly. Yeah. Sometimes in the church, when we do to have a conversation with the brothers and sisters, or we have the biblical counseling ministry, when our agents they are a little bit uncomfortable, maybe we can see that they don't have the true freedom. They don't have the true freedom. That's why they are uncomfortable emotionally. And maybe the strategy like we want to help them to find the true submission objective. But what is the good strategy to help them to find the goal, to find the correct submission objective? Maybe by the prayer or by the conversation. Can you give us some good strategy to transform this different? I have no expecting strategy, by the way. I don't really believe as well. I mean, there are so many things that you can learn. I mean, skill, strategy, and so on. But the most important, I think, to have the heart to share the gospel
and then God will lead you context sensitively, spontaneously in different situation. And when he or she still hasn't believed, then I think we should be patient also, while still witnessing the story of our freedom, I mean in Christ, and hopefully it's attractive to them. Keep witnessing and so on. Good, saya lanjutin sedikit ya, saya ini masih ada waktu gitu. Saya lihat saudara kayaknya sedikit lebih gelisah ya kalau kita discuss, padahal saya lebih menikmati. Ini, which is ini tipikal Asia, saudara maunya dengarnya monolog gitu ya. Gimana ya kita ini? Oke, terusin ya. So, Luther ini ya, dia itu balik lagi ya, setelah footnote 25 di halaman 48 ya. Dia ini ya kan membangun antropologinya, ini memang ada yang kritik juga sih, tapi ada semacam pembedaan distinction yang sangat kuat, kadang-kadang dituduh sebagai semacam dualisme ya, antara soul and body gitu. Maksudnya tadi kan ya inward external gitu ya, inward outward gitu, internal external ya. Jadi gambarannya gini saya, yang waktu bicara tentang dutiful servanthood itu kan urusan body gitu kan ya. Nangkep Mas saya? Masih bisa ngikutin saya gitu. Yang free lord of all itu kan yang inward, berarti itu the soul gitu. Ya, jiwa kita gitu kan ya. Nah, yang waktu kita menolong orang lain itu kan physically berarti kan. Saudara nggak bisa menolong di dalam perencanaan gitu ya. Aku mengasihi engkau di dalam dunia ide, kan nggak bisa. Saudara mesti benar-benar nolong apa gitu kan ya. Maksudnya expression of love apa gitu kan ya. So berarti ini kan sangat physically gitu. Nah, di dalam hal ini ya, Luther bilang mere freedom of the body ya, dan dikaitin ini memang konteksnya waktu itu ini ya, saya mau terjemahin dalam konteks sekarang by the way, tapi konteksnya Luther pada saat itu dia bilang such as the adornment of priestly robes ya, imam itu yang pakai ini gitu ya, itu seperti expression of freedom, even kemegahan, tapi secara bodily gitu. Luther bilang ini nggak ada gunanya, nggak help the soul at all gitu. Yang harusnya didapatkan itu kan freedom yang sifatnya itu inward, dan itu cuma bisa didapatkan di dalam Kristus gitu ya, yang membebaskan jiwa. Tapi seringkali, nah ini saya sekarang mau terjemahin ya, di dalam kehidupan termasuk ini ya, sampai sekarang gitu. Orang waktu bicara tentang freedom di dalam konteks kehidupan kita, yaitu lebih banyak freedom of the body gitu. Memangnya saya kalau mau tidur jam segini kenapa gitu? Kan, nangkep gak sih saya? Memang saya kalau mau main ini game ini sampai selama ini persoalannya di mana gitu. Mirip-mirip ya. Memang nggak ngomongin priestly robe sih, bener gitu. Memang saya kalau mau makan makanan ini gitu ya, saya makan makanan ini, memang kenapa gitu. So more or less ya, setelah 500 tahun tetap sih ini gambarannya di dalam dunia kita itu ya freedom of the body gitu. Tapi orang itu nggak sadar bahwa freedom yang perlu ditekankan, dipikirkan itu ya adalah freedom of the soul itu. Ini kalau kita appreciate secara positif itu ya. Bagaimana orang itu secara batinnya itu betul-betul ada freedom. Tapi yang dikejar di dalam dunia kita sekarang sebetulnya adalah freedom of the body gitu. Saya mau makan apa, saya mau tidur jam berapa, saya mau ini apa dan sebagainya gitu ya. Saya mau tidur sama siapa lah, contoh ini ya, contoh yang mungkin ini ada vulgar gitu ya. Freedom of the body. Padahal sebetulnya yang diperlukan itu kan ya freedom of the soul. Without freedom of the soul ya nggak ada love yang flowing out from the body itu tadi nggak ada gitu. Akhirnya jadi ya bondage sebetulnya gitu. The so-called freedom of the body itu ya itu sebetulnya bondage sih sebenarnya. Nah, Luther typically dia bilang gitu ya, true inward freedom needs only one thing. Yaitu apa? The most holy word of God, the gospel of Christ. Injil ya. Ini yang membebaskan gitu. Ini yang akan membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang sebetulnya membelenggu jiwa kita gitu. Klasik ya, almost sounds like cliche gitu ya. Tapi ini ya, kita itu perlu terus diingatkan Injil ya, Injil. Perlu diingatkan ini firman Tuhan supaya kita bisa menikmati kebebasan itu secara inward ya. Otherwise ya, kalau kita nggak terus-menerus merenungkan Injil ya, kita itu bisa gampang lagi masuk kepada ini loh, legalisme ya. Dan itu biasanya sangat bisa digantikan secara externally. Saya ambil contoh sederhana ya, hopefully nggak terlalu sensitif untuk saudara gitu.
Saudara bisa melakukan kegiatan-kegiatan religius gitu ya, yang very much involving your body gitu. Ya, bagi-bagi traktat atau itu kan sangat bodily kan ya gitu. Tapi sebetulnya saudara nggak betul-betul ada freedom of the soul gitu. Saudara melakukan itu tuh rather legalis gitu. Terus kemudian simptomnya apa gitu? Saudara nggak betul-betul ada kenikmatan di sana gitu. Saudara nggak seneng kalau orang lain nggak susah seperti saudara. Nah ini kan aneh kan saudara. Berarti lu nggak ada enjoyment lu berarti gitu. Nggak seneng. Enak aja ya, lu nggak kasih perpuluhan gitu. Loh kok bisa ya kalimat kayak gini? Enak aja ya, lu ini kita mau beli gedung, lu nggak persembahan. Enak ya lu gitu ya. Enak ya lu datang nggak ngatur kursi, datang langsung kebaktian. Setelah selesai nggak ngepel nggak apa ya, saya ngerjain lu. Kan aneh ya kalimat enak ini kan aneh sebetulnya gitu. Karena yang enak itu harusnya yang melakukan karena dia boleh melayani Tuhan kalau dia bebas. Kalau dia benar-benar bebas, waktu dia melakukan itu secara bodily, dia tetap bisa menikmati gitu loh. Ya. Tapi ini kagak sih. Dia melakukan itu sebatas eksternal, dutiful sih dutiful, eksternal ya jalan, memang jalan gitu. Tapi sebetulnya hatinya itu tersiksa gitu. Jiwanya tersiksa. Nah ini ya saya nggak bikin kesaksian ya di dalam kekristenan. Ini actually quite deadly sih gitu. Deadly untuk ya anak-anak kita ya. Kalau mereka nggak bisa lihat ya, yang kita kerjakan ya secara eksternal dutiful servanthood itu tadi ya, itu kita gagal menikmatinya karena kita nggak terus-menerus dibebaskan oleh kuasa Injil. Akhirnya ya itu yang terjadi kesaksiannya adalah miserable ya my parent ini kayaknya gitu. Hidupnya miserable bener gitu maksudnya. I don't want this kind of life loh enggak. Nah akhirnya jadi ateis kayak anak apologet itu tadi gitu. Ini namanya freedom gitu kan ya. Karena dia nggak pernah ketemu selama ini di dalam keluarga Kristen. Keluarga Kristen sih memang orang tuanya banyak melakukan duty, heavy duty gitu ya. Tapi nggak ada kebebasan jiwa, nggak ada. So bahaya ya saya gambaran kayak begini ya. Duty-nya jalan terus ya, externally gitu ya, kelihatan bisa dibaca gitu ya. Tapi nggak ada kesaksian inward freedom itu nggak keluar saya, sama sekali nggak keluar gitu. Akhirnya ya seperti mirip Marta, sambil masak, sambil ngamuk-ngamuk gitu ya, sambil merasa ditinggalkan. Kenapa kok ini apa saya sendiri yang ini, si Maria ini gimana gitu ya, dia cuma enak-enak doang dan sebagainya. Kasihan ya saya, ini model kekristenan kayak begini ini benar-benar kasihan loh. Dan saudara, kita tuh nggak kebal ya saya, kita nggak kebal loh. Jadi orang yang luar biasa melakukan ini dan itu, tapi sebetulnya itu legalis gitu, nggak ada freedom yang keluar dari the gospel itu nggak kelihatan gitu. Malah kita jadi terganggu dengan orang-orang yang seperti kayak kurang berkorban, kurang mencintai Tuhan dan sebagainya. Ini aneh sih, model kayak gini ini aneh gitu. Ya buat saya sih spiritualitas kayak gini sangat nggak atraktif sih. Mendingan jangan saksi lah kayak gini. Makanya saya sekali lagi ya, waktu bicara tentang Injil ya, Injil inilah saya yang memberikan kepada kita itu kebebasan sejati secara batinia ya di dalam hati, sehingga waktu saudara itu terlibat secara bodily, externally ya, saudara menolong orang lain, itu adalah pancaran keluar dari internal freedom. Ini extremely important saya bagian ini gitu. Saudara nggak bisa tadi makanya saya tadi bilang no ya, waktu saudara Wang Sheng bilang and vice versa. Nggak vice versa saya, itu nggak bisa vice versa. Nggak, karena gini saya, yang internal itu flowing kepada eksternal. Kita nggak bisa expect dari eksternal itu terus kemudian itu confirming di internal. No, nggak ada itu. Eksternal itu bisa terjadi tanpa internal gitu. Saudara bisa aktif secara ini ya, eksternal, bodily very much involved ya, saudara kurang-kurang tidur dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya ya jiwa saudara itu terbelenggu, nggak betul-betul menikmati kebebasan Injil. Kasihan ya saya orang kayak begini. Ya. Dan mind you ya saya, model spiritualitas kayak gini bukan nggak ada atraksinya gitu. Karena ini bisa menjadi apa ya, bahan kebanggaan gitu. Dan kebanggaan itu atraktif untuk sinful person gitu. Masih bisa ngikutin saya. Karena waktu saudara terlibat ya heavy duty kayak begitu ya, saudara bisa sombong gitu. Saudara bisa pakai itu untuk meridicule orang lain. Saudara punya peluru gitu loh. Saudara bisa menghina orang lain, saudara bisa merendahkan orang lain. Dan itu memuaskan ego gitu. So ini nih celakanya atraktif untuk fallenness ini, untuk fallen world ini spiritualitas ini ada daya tariknya persoalannya gitu. Kalau nggak ada daya tariknya ya sudah, kita nggak usah terlalu mikirin kan ya. So anyway nggak bahaya gitu, nggak ada yang bakal tertarik. Masalah ini menarik soalnya gitu. Menjadi semacam bentuk keagamaan, ya itulah kayak orang-orang Farisi itu yang
Mereka bangga kalau mereka berat, mereka bangga kalau mereka susah gitu kan ya. Tapi mereka sendiri nggak bisa melihat orang yang diselamatkan begitu saja gitu ya, yang mendapat belas kasihan free, kok enak gitu kan ya. Harus di-deserve, mercy-nya itu harus di-deserve gitu. Bukan sesuatu yang undeserved, nggak bisa kayak begini. Ya kayak perumpamaan ini saya orang yang kerja dari apa pagi-pagi hari gitu kan ya. Terus ada yang masuk belakangan gitu ya. Yang masuk belakangan ternyata dapat upah yang sama. Mereka nggak terima, nggak bisa dong. Transaksional banget kan ya, bener kan ya. Nggak bisa kerja belakangan harus lebih sedikit dari kita. Kita lebih susah soalnya. Lebih susah, reward harus lebih gede. Yang dia susah sedikit ya reward lebih kecil gitu ya. Mereka nggak mengerti apa artinya itu grace, mercy. Nggak mengerti sama sekali ya. Dan ini kalau terjadi di dalam orang-orang Kristen saya, waduh masalah bener ya kayak gini. Ya kita kadang-kadang pikir tuh religious radicalism, kita pikir agama sebelah. Sudah jangan salah loh. Ini sangat bisa very much alive di dalam kekristenan. Mungkin bukan di dalam bentuk violence sih, mungkin bukan gitu. Bukan sampai bakar-bakar apa, ya mungkin enggak gitu, enggak, bukan ke sana ya. Tapi ini loh, kehidupan keagamaannya nggak ada kenikmatannya gitu. Nggak ada enjoyment, karena nggak ada freedom, nggak ada inward freedom, nggak ada. Ya, dan jalan terus gitu. Ini ibarat saudara mesti mencium pacar saudara karena kewajiban gitu ya. Aduh kasihan banget orang kayak gitu ya. Jadi sekarang harus nih, sekarang ini alarmnya bunyi. Jadi sekarang, lu mau sekarang gitu. Waduh sudah kayak gini nih menakutkan ya, monster banget sih. Ya kok kewajiban ya, ada agendanya gitu ya, dicatat di jam berapa itu mesti cium 1 hari 3 kali atau apa gitu. Menakutkan bener ya ini spiritualitas kayak gini gitu. Nggak ada cinta yang keluar, nggak ada gitu. Dan itu ya bisa terjadi di dalam ini spiritualitas Kristen kalau kita nggak hati-hati gitu. Oke, masih ada ya, mungkin kira-kira 10 menit sekarang sudah respons lagi gitu. Silakan. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Billy. Mau tanya tadi Pak Billy ngomongin tentang menghadirkan kebebasan di dalam keluarga gitu ya. Iya. Saya ada kan 2 sisi ekstrim ya, di ekstrim satu ekstrim yang pertama misalnya kalau baca artikel-artikel tentang pendidikan anak biasanya lebih ke arah freedom, yang kebebasan misalnya ya anak harus diberikan kebebasan, kalau dimarahin nanti stres dan lain-lain berdampak buruk gitu ya. Toxic ya. Tapi di sisi lain ada ekstrim yang tadi yang terlalu ketat gitu. Iya. Misalnya, agak bingung kebebasan Kristen tuh bentuknya seperti apa, juga dengan kaitannya dengan keseimbangan antara justice dan grace ya. Maksudnya gimana kita memperkenalkan justice di mana ada yang salah maka ada hukuman, tapi juga ada grace gitu. Misalnya, soalnya dalam praktisnya misalnya saya melihat kadang-kadang dalam usia-usia tertentu kecenderungannya tuh misalnya rebel kan, memberontak, apapun memberontak gitu. Dan kalau misalnya ada hal yang penting, saya merasa saat itu penting untuk memberikan, menunjukkan otoritas atau misalnya hukuman atau dibentak atau dihukum sesuai. Ada sense of justice gitu. Iya. Tapi ya gitu, takutnya ada gitu, terlalu strict. Tapi bentuknya dalam praktisnya gimana gitu untuk kebebasan Kristen? Saya mungkin jawab agak mundur sedikit gitu ya. Kan yang ngikutin Luther gitu ya. Itu kan waktu kita mendidik anak itu juga ada aspek dutiful servant ya kan, bener kan ya. Ini kan sesuatu yang flowing keluar gitu. Nah ini harusnya keluar dari kita, saya stick sama Luther ya maksudnya dalam ini ya. Keluar daripada ekspresi kebebasan kita yang inward itu. Poin yang saya mau katakan adalah kita itu kita itu harusnya jadi model untuk anak-anak kita bahwa kita itu enjoying the inner freedom in Christ itu. Dan waktu kita melakukan dutiful servant itu ya, whether lagi membelai dia atau memukul dia, katakanlah gitu misalnya, whether disiplin atau sedang melakukan pelayanan yang lain itu flowing out daripada kita punya inner freedom gitu. Nah, poin ini. Nah, ini ya menurut saya itu perlu dijaga itu gitu. Karena waktu kita misalnya disiplin anak ya, tapi kita itu bukan karena inner freedom yang benar-benar bebas, terus kemudian kita melakukan dutiful servant itu keluar dari sana. Misalnya kita jadi cuma dutiful servant, tapi bukan dari inner freedom ya. Kita sendiri merasa kelelahan. Contoh konkret gitu ya. Anak nggak ikut cuci-cuci gitu ya. Karena saya itu sudah kelelahan cuci-cuci gitu maksudnya. Gila ini anak yang nggak tahu diri. Saya ngepel terus semuanya dan dia enak-enakan dia gini terus misalnya gitu ya.
Terus kita mulai jengkel gitu ya. Nah ini kan saya losing my inner freedom sebetulnya gitu. Saya waktu melakukan dutiful servant ngepel-ngepel itu kan saya mulai jadi legalistik di situ. Nah waktu legalistik gini terus saya mendisiplin anak, ini destruktif gitu. Karena kehidupan saya dutiful servanthood-nya bukan flowing dari inner freedom. Saya nggak ada enjoyment. Tapi lain kalau saya misalnya sedang melakukan kewajiban yang keluar out of love yang dari ini ya, freedom through faith in Christ. Dan saya mendidik itu benar-benar pure untuk dia gitu maksudnya. Saya nggak perlu kamu saya bersihin ini gitu maksudnya. This is for you actually gitu maksudnya. This is for your future, lu perlu belajar ini gitu. Bukan karena saya kelelahan, bukan. Saya quite enjoy sih saya melakukan ini. Lu nggak ada nggak apa-apa, saya bisa selesaiin sendiri. Bukan sombong lah ya maksudnya gitu ya. Tapi dalam pengertian saya oke, gitu. Saya bisa take care ini gitu. Tapi kamu perlu belajar skill ini gitu. For your life gitu misalnya ya. So ya, jadi waktu disiplin itu ya disiplinnya beres gitu. Saya lebih tertarik jawab dari bagian itu daripada ini. Karena ya Kristen itu kan agama hati gitu ya. Yang keluar tuh fenomena itu kita nggak bisa nilai gitu. Yang kita mesti kritis itu fenomena ini keluar dari sikap hati yang seperti apa gitu. Dan itu semuanya berbeda. Kelihatannya sih bisa sama gitu. Mukulnya mungkin bisa sama, kekerasannya mungkin bisa sama persis. Yang satu keluar dari legalisme, yang satu keluar daripada pendidikan yang mencintai gitu. Ya. Nah, itu terima kasih Pak Billy. Ya. Itu dari aspek kitanya ya. Ya, kita Tapi kalau misalnya kebebasan untuk anaknya sendiri itu seperti apa ya? Sama, saya jawab dari Luther lagi Nah. gitu ya. Dan ini makanya terus preaching the gospel to anak itu ya. Dan dia bisa menikmati true freedom in Christ itu artinya apa? Inwardly ya. Setelah itu dia bisa melakukan dutiful servanthood-nya itu ya. Maksudnya dia punya submission dan sebagainya. Itu flowing out dari internal freedom. Itu kita minta kepada Tuhan supaya dia bisa dapat itu gitu. Sehingga waktu dia melakukan dutiful servanthood, termasuk belajar lah apa, itu keluar daripada internal freedom-nya gitu. Maka itu sound, dia itu sane, dia beres gitu. Yang kita nggak mau adalah kita suruh dia dutiful servanthood ya, eksternal, dan dia bisa, dia benar-benar belajar. Tapi dia masih belum dapat internal freedom ya. Nangkep kan? Dia legalisong berarti gitu kan. Kasihan kan sebetulnya gitu ya. Boleh tanggapan terakhir Pak Billy? Iya, oke. Nah, tadi kan Pak Billy ngomong itu harus dari dalam memancar keluar. Nah, Iya. tapi seringkali kan dalam pergumulannya dalamnya kita sulit gitu ya. Nah, maksudnya kita sendiri misalnya nggak senang misalnya melakukan. Misalnya dalam mendidik anak ya ada saatnya yang nggak muncul dari freedom atau kita nggak sempurna gitu maksudnya. Iya. Kita sendiri ada fallenness gitu ya. Iya. Nah, terus rasanya dalam saat-saat kayak gitu ada tempatnya untuk memaksa diri meskipun yang di dalamnya nggak senang gitu kayak gitu. Saya itu memaksa diri untuk apa maksudnya? Untuk tetap mendisiplin gitu atau? Ya untuk menjalankan yang kita harus lakukan meskipun mungkin dalam hatinya kita nggak secara natural suka dengan melakukan itu gitu. Kan ada hal-hal yang seperti itu ya. Hal yang kita tahu baik, misalnya tetap harus jaga gitu. Bukan berarti saya harus boleh pergi gitu aja meninggalkan Maksud anak. kamu misalnya. ini aspek duty yang kita nggak harus dari detik pertama langsung enjoying gitu maksudnya gitu. Iya betul, karena ya itu sering bagian ada daripada konflik ya. spiritualitas penyangkalan diri kan namanya gitu ya pastilah gitu. Kadang-kadang as simple as bangun pagi aja bisa perlu self denial gitu kan. Terus kita nggak bisa saya tetap tidur karena kalau saya bangun ini cuma eksternal saya bangunnya gitu. Saya nggak benar-benar internal freedom jadi saya ini rumit kayak gini ini rumit gitu. Memang sih better bangun sih gitu maksudnya karena ya ada hal-hal di dalam kehidupan ini somehow eksternal mesti jalan dulu. Mungkin ini kali ya tempatnya dibilang wangseng gitu kan ya. Saya kok mulai agak celik, enlightened. Sometimes gitu ya, kalau kita sincere, eksternal menyangkal itu bisa efek ke internal juga. Tapi still ya, eksternal yang misalnya Pak Tong kan suka pakai istilah memaksa diri untuk rela untuk memaksa diri gitu kan ya. Di dalam pengertian fallenness, saya tangkapnya dalam pengertian fallenness gitu ya. Nah itu bisa memaksa diri untuk rela gitu. Itu kan berarti dari eksternal dulu terus kemudian berakibat kepada internal akhirnya jadi rela. Itu buat saya mungkin tetap ada tempatnya. Karena apa? Waktu kita bilang kita mesti memaksa secara externally, itu tetap flowing out dari internal kok. Karena saya tahu ini benar gitu. Karena saya tahu ini firman Tuhan mengatakan demikian ya. So itu tetap ada internal ya sebetulnya gitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, sorry ya agak kalimat agak ini apa, tapi saya pikir sudah bisa nangkep. Gimana? Ya. Ya, pertanyaannya gini Pak. Oh, mana orangnya? Oh,
Jadi Entar ada di sini ya supaya ini ya. Terus kayak mana Pak kalau ada orang Kristen ketika dia melakukan duty-nya itu Pak, Tuhan mengizinkan dia kehilangan kebebasannya secara bodily Pak. Kehilangan kebebasan secara bodily, Tuhan izinkan dalam duty-nya dia Pak. misalnya Katakanlah ada orang pergi Pak, pergi melayani ke tempat di mana opres, dia kan udah kehilangan haknya jadinya Pak. Dia kehilangan kebebasannya lagi Pak secara bodily Pak. Pertanyaannya, atau orang sakit Pak, iya. dia melakukan duty, Tuhan izinkan dia sakit, dan dia kehilangan Pak kebebasan bodily-nya Pak. Pertanyaannya seperti ini Pak, apakah orang Kristen itu boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidakkah aku memiliki hak gitu? Karena freedomku itu diambil gitu. Yeah, good question. Oke, saya tanggapin dulu ya. Of course, ini tanggapannya lebih gampang dulu ya. Of course kita nggak dipanggil untuk di-victimize gitu ya. Maksudnya kita glorifying victimization, ya itu gila gitu. Maksudnya sakit jiwa gitu ya. Pasti bukan itu gitu. Cuma sekarang perspektif yang lain. Gini, ini passage yang kita baca tentang Paulus tadi ya. Itu actually persis seperti yang saudara tanya itu. Dia nggak pergunakan external haknya gitu. So, ini kematangan rohani gitu. Kematangan rohani. Again, Luther juga ngomong seperti itu ya. Dia menekankan freedom, inward freedom of the soul ya. Itu bodily itu mau apa sih gitu maksudnya? Saya mau ditekan apa sih? Kalau Yesus bilang ya, paling banter lu dibunuh gitu. Lu cuma bisa, ya ini bosnya paling banter itu mati gitu ya maksudnya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, mereka cuma bisa apa sih? Paling membunuh tubuhmu, nggak bisa membunuh jiwa gitu. Maksudnya poinnya adalah, freedom of the soul itu untouchable gitu maksudnya. Kalau kita benar-benar mendapatkan itu nggak, paling yang bisa ditekan itu ya bodily freedom gitu. Tapi di dalam pikiran Luther, di dalam pikiran Paulus, even Yesus gitu ya, dia akan bilang ya so be it, nggak ada persoalan. Memang kita kan hidup ini eksistensinya bukan cuma bodily ya, tapi ada soul. Orang Kristen bisa dipenjara, bener itu dia sangat nggak ada bodily freedom kan gitu. Paulus dipenjara, tapi dia bisa memuji Tuhan. Berarti dia itu expressing dia punya internal freedom di sana, despite bodily limitation ya gitu. Ya, tapi again kita nggak glorifying ini ya, of course gitu ya. Cuma kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi ya so be it gitu. Terakhir ya. Kedengeran? Ya kedengeran. Okay. Mungkin ini thinking out loud ya Pak. Karena kan waktu state itu pisah dengan agama. Iya. Ya tadinya semua orang dalam teokrasi sehingga identitas saya adalah ya negara saya. Negara saya negara Kristen, saya Kristen. Iya, okay. Negara saya bukan Kristen, saya bukan Kristen. Mungkin itu juga yang menginfluence identitas diri dari internal soul identity itu juga mungkin Pak. Bisakah dikaitkan dengan seperti itu? Karena begitu state itu pisah, orang jadi bingung, saya identitasnya apa? Karena sudah bukan agama lagi. Identitas kan sebetulnya bisa multifaset ya gitu maksudnya. Saya bisa ngomong saya perempuan gitu misalnya ya. Saudara maksudnya bukan saya. Maksudnya bisa bingung, kok gini ya bicaranya. Gender identity-nya problem. Sudah bisa ngomong saya perempuan gitu. Ini boleh dong ngomong gitu. Itu identitas kan ya. With regard di dalam urusan itu apa gender atau biological sex perempuan gitu kan ya. With regard to nationality saya apa Indonesian gitu misalnya. With regard to agama saya Kristen. Itu kan multi ya sebetulnya gitu. Gak perlu single apa one sided gitu kan ya. Terus tanggepin lagi dong. Ya karena ya pertanyaan saya muncul karena mungkin apakah karena begitu itu terjadi segregasi sehingga orang tidak bisa enjoy menjadi Kristen, bahkan yang tadinya negara belongs to negara Kristen pun dia melakukan outwardly duty, Justru, tapi iya. internalnya Justru, tidak benar. Benar, justru bahaya kan. Maksudnya gini loh, contoh sederhana aja ya gitu ya. Saudara misalnya gitu ya, saudara di Arab dan saudara harus Islam gitu. Ini kan gimana sih? Maksudnya boleh nggak sih? Enggak gitu. Atau Malaysia lah mungkin gitu ya. Saudara Malaysia yang indigenous gitu misalnya ya, apa Bumi Putra gitu ya. Malaysia Bumi Putra, Islam gitu pasti gitu kan ya. Ini kenapa ya gitu maksudnya? Kenapa nggak bisa Malaysia dan Kristen gitu misalnya gitu? Kan ini sesuatu yang dominasi nggak sih sebetulnya? Apa sebetulnya itu bisa ada kekayaan identitas yang multifaset tapi sekarang kecampur-campur gitu maksudnya. Kalau Indonesia Chinese harus Kristen, nggak tentu juga kan ya. Buddha juga oke gitu maksudnya. Ini kan boleh juga gitu maksudnya.
Kita ngomong dari perspektif ini ya Pak, freedom of religion gitu misalnya, justru bermasalah dan persis seperti yang saudara bilang, kalau kita jadiin satu gitu akhirnya terjadi model orang itu sebetulnya internal itu nggak involve gitu ya, tapi externally dipaksa untuk kayak gitu, tapi internally sebetulnya berontak gitu. Itu apa gitu? Ini mirip seperti kayak ini keluarga Kristen gitu. Ya, yang Keluarga apologet tadi. Iya betul, makanya lu Kristen harus Kristen, behave Kristen, tapi externally semuanya gitu. What about the gospel gitu? Maksudnya gimana yang gospel yang membebaskan dia sehingga dia ada internal freedom itu. Dari situ baru masuk ke dutiful servanthood yang sesuai dengan takaran kebebasan internal itu kan. Kan itu harus saya gitu. Ya, ya itu panggilan kita. Oke. Terima kasih Pak. Thank you. Apa? Oh iya emang kan. Ya. Tapi saudara ikut IRIC kalau saudara belum Kristen nggak apa-apa loh di sini. Nggak diusir keluar. Saudara juga boleh table fellowship dengan kita. Oke, kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur di dalam keterbatasan waktu, kami percaya kami sudah bisa memikirkan dan bersyukur untuk Luther yang Tuhan sudah berikan bagi gereja Tuhan, bisa mengolah kembali insights dan juga bisa mengontekstualisasikan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong supaya di dalam hidup ini kami sungguh-sungguh dikuasai oleh kisah Injil, narasi Injil, dan Tuhan menolong kami juga bisa melakukan spiritual discernment ketika kami sudah gagal menghidupi kebebasan yang ada di dalam Kristus. Tuhan ampuni segala kesalahan kami dan Tuhan yang terus menguduskan dan menyempurnakan kami. Berkati waktu-waktu selanjutnya, bahkan sepanjang hari ini kami boleh menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.